Ya, demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah untuk sesi pertama ini telah kita lewati, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau kita bisa mengambil manfaatnya. Dan kita mulai ke sesi berikutnya, yaitu sesi interaktif. Dan untuk kesempatan pagi hari ini, pertanyaan pertama yang insya akan dijawab oleh beliau yaitu dari 0852-275-54 sekian. Beliau menanyakan, saya sering mendapatkan bercak putih pada celana, tapi ini bukan mimpi basah. Akan tetapi, jika dalam keadaan kering bisa hilang. Apakah ini najis? Dan apakah celananya bisa dipakai lagi tanpa dicuci terlebih dahulu? Sekali lagi, saya sering mendapatkan bercak putih pada celana, akan tetapi ini bukan mimpi basah. Tetapi kalau dalam keadaan kering bisa hilang. Apakah ini najis? Dan apakah celananya bisa terlebih dahulu? Ya, kepada Ustaz Syahudin kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Penanya mengatakan bahwasanya yang keluar itu bukan karena sebab mimpi basah. Ya. Kalau karena sebab mimpi basah, karena sebab bermimpi sampai keluar cairan dari kemaluan, maka itu namanya mani. Ya. Dan mani ini, kalau memang itu mani, maka dia adalah sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci dan bukan najis. Itu mani sebetulnya itu sesuatu yang suci dan tidak najis. Meskipun disyariatkan untuk dihilangkan, ya, untuk dalam rangka kebersihan, karena itu adalah sesuatu yang kotor. Maka dalam min babin nadhafah, dalam maksud untuk kebersihan, maka meskipun air mani itu suci, maka semestinya dibersihkan, dihilangkan dari celana, dibersihkan dari celana, karena itu adalah sesuatu yang kotor, seperti ludah ketika mengenai celana seseorang, tentunya dia tidak ingin ludah itu terus di celana, tapi dia ingin menghilangkannya, membersihkannya. Begitu pula air mani, meskipun namun min babin nadhafah, dalam rangka untuk kebersihan disyariatkan untuk menghilangkannya. Itu dengan sebab mimpi, ya, atau karena sebab berhubungan antara suami dengan istri, dan dia berwarna putih kental, ya, dan biasanya keluarnya dengan seringnya keluarnya dengan merasakan rasa yang enak. Adapun kalau bukan mani, berarti itu adalah sesuatu yang najis. Bisa jadi itu mani, bisa jadi itu madi, bisa jadi itu wadi, ya, atau bisa jadi itu air kencing. Nah, adapun perbedaan antara mani dengan madi, ya. Kalau mani tadi kita katakan adalah cairan yang putih kental. Jadi kalau pada laki-laki putih dan kental. Adapun pada perempuan dikatakan adalah cairan yang tidak kental dan warnanya agak kecoklat-coklatan, agak keruh. Nah, ini pada wanita. Adapun madi itu adalah air yang encer, yang tidak kental, yang warnanya putih, yang biasanya keluar itu ketika seseorang membayang-bayangkan berhubungan dengan istrinya, atau membayang-bayangkan sesuatu dengan wanita, atau ketika sedang sedang bersama istrinya, sedang bersenang-senang dengan istrinya, ya. Meskipun tidak sampai berhubungan, tapi biasanya keluar, ya, keluar cairan yang itu terkadang tanpa terasa, ya, tanpa terasa keluar sendiri, tanpa disadari keluar sendiri. Nah, ya seperti ini namanya madi, dan ini bukan mani. Jadi kalau dia keluarnya adalah karena sebab membayang-bayangkan, ya, dengan wanita atau dengan istrinya, maka akan keluar cairan. Maka seorang ketika mendapatkan celananya basah, misalnya ketika bangun tidur, kalau sebelum tidur dia membayang-bayangkan,
bayang-bayangkan tentang wanita ya, atau tentang istrinya, maka itu biasanya airnya air madi, bukan air mani. Ya. Kalau sebelum tidur dia bayang-bayangkan. Karena air ini keluar tanpa dia sadari, biasanya akan keluar dan ini najis. Air madi ini najis. Nah, adapun yang jenis satunya lagi adalah wadi. Ya, dengan dal. Wadi ini biasanya keluar bersama dengan air kencing. Ketika kencing, setelah kencing keluar air yang agak kental. Ya. Air yang agak kental seperti air mani, tapi dia keluarnya bersama dengan air kencing. Agak kental, namun tidak seputih air mani, dia agak keruh sedikit. Nah, dan tidak ada bau seperti baunya air mani. Kalau air mani memiliki bau yang khas, tapi kalau air wadi itu tidak memiliki bau seperti air mani. Maka kalau seperti ini, kalau dia adalah air yang keluar setelah kencing, maka namanya wadi dan ini adalah najis. Maka apa yang ditanyakan oleh penanya, ada kemungkinan itu adalah air madi, kemungkinan air madi. Ya, karena penanya tidak menyebutkan habis kencing, ya, tetapi kita tidak tahu apakah penanya mendapatkan di celananya air seperti ini karena sebab membayang-bayangkan ya, dengan istrinya misalnya, atau bercanda bermain-main dengan istrinya, ya, bermesraan dengan istrinya misalnya, maka ini bisa keluar ya. Yang seperti ini najis dan ini encer airnya. Mungkin bisa jadi ini, atau mungkin bisa jadi air kencing. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apakah itu air kencing ataukah air madi, maka itu semuanya adalah najis yang harus dibersihkan, harus disucikan celana darinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian kaum muslimin jawaban atas pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya dari 0858697877 sekian. Beliau menanyakan, bagaimanakah cara kita untuk keluar dari jeratan hutang dan bagaimana seharusnya bagi orang yang terjerumus ke dalam riba. Sekali lagi, bagaimana cara kita keluar dari jeratan hutang dan bagaimana seharusnya bagi orang yang sudah terjerumus ke dalam riba. Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang terjerat hutang, ya, dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia berusaha untuk betul-betul berniat dengan sungguh-sungguh ingin membayar hutangnya. Maka insyaallah ketika dia bersungguh-sungguh berniat untuk membayar hutangnya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa membayar hutangnya. Nah, dan dia juga harus ketika belum mampu dia harus menghubungi orang yang menghutanginya, sehingga orang yang menghutanginya bisa memahami dia bahwa dia adalah orang yang sudah bersungguh-sungguh namun belum bisa untuk membayarnya. Ya. Tetapi kalau dia menghindar dari orang yang menghutanginya, maka seperti ini tidak baik. Ya. Maksudnya dia menemuinya dan meminta maaf pada saatnya harus membayar, dia belum bisa membayar. Nah, mungkin ini yang bisa dilakukan dari orang yang terjerat hutang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Adapun orang yang sudah terkena riba, ya, apa yang dilakukan oleh orang yang terkena riba, ya dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena riba adalah perkara yang haram, ya, perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar, ya. Maka dia harus segera bertakwa kepada Allah, kembali takut kepada Allah. Karena barang siapa yang takut kepada Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, Allah akan berikan jalan keluar dari penghasilan yang
tidak ada ribanya. Namun dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, dan dia cukup untuk mencari yang halal dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Namun ketika seorang tidak bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada usahanya, bertawakal dengan upayanya sendiri, maka dia akan terus mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, maka orang yang terkena riba, dia mestinya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan riba yang telah diharamkan oleh Allah dengan jelas, dengan terang di dalam ayatnya, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, maka dia harus meninggalkan riba, ya, dan mencari yang halal. Nah, maka dengan bertakwa kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan bagi dia, jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dinyatakan dalam ayat yang lainnya, surat yang berikutnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Maka itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terkena riba. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.